Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bergembira, walaupun situasi pandemi ini, tetap jaga kesehatanmu ya nak. Anak-anak ibu yang ibu sayang, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu di sekolah, namun pembelajaran tetap harus kita lakukan. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan pelajaran seperti yang kalian ketahui. Ibu akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia kepada kalian lewat video. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, hari-hari kalian harus tetap bergembira, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa harus kalian tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas kalian ya nak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian akan tonton video yang akan ibu kirim ke kalian. Kalian simak dengan baik. Setelah itu, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Paham ya? Mari kita nonton videonya lebih dulu ya nak. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kalian yang pertama ini atau sub pertama ini yaitu dengan tema atau judulnya teks laporan percobaan. Paham ya, teks laporan percobaan. Nah, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 4.1 menyimpulkan tujuan bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Nah, kita lihat pengertian teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Ulang ya. Teks laporan percobaan itu adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan juga disebut dengan teks laporan eksperimen. Teks apa nak? Teks eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau disebut juga dengan hipotesis. Dugaan hasil inilah yang akan diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Kita lanjut, struktur teks laporan percobaan. Apa saja yang ada pada teks laporan percobaan? Percobaan dilakukan untuk mencoba sesuatu kegiatan yang baru yang belum pernah dilakukan orang lain, atau kita membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur yang ada di bawah ini dalam penyusunan laporannya nanti. Mari kita lihat apa saja strukturnya anak-anak. Yang pertama, tentukan dulu judulnya. Buat judulnya ya. Judulnya misal nih ya, kalian ingin membuat kecambah dari kacang hijau. Ya, laporan kalian, percobaan kalian yaitu buat kecambah dari kacang hijau atau hal yang lain. Nah, tulislah judulnya. Paham ya? Yang kedua, tentukan tujuannya. Apa tujuan kalian melakukan percobaan itu? Misalnya untuk melengkapi tugas kalian dalam pembelajaran IPA, misalnya seperti itu, atau yang lain. Kalian buat tujuannya apa. Lalu yang ketiga, alat dan bahan. Tuliskan alat-alatnya dan apa bahan yang kalian pergunakan. 4. Langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah kerjanya? Waktu kalian melakukan percobaan itu, kalian tulis langkah-langkah kerjanya.
Setelah itu baru kalian tentukan, kalian buat hasil dari laporannya, buat hasil laporan itu. Itu yang kelima. Dan yang keenam, buatlah kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, mari kita lihat apa ciri-ciri teks dari laporan percobaan. Tentunya dia punya ciri-ciri tertentu ya nak, punya ciri-ciri tersendiri dia. Oke, mari kita lihat yang pertama atau A, harus bersifat objektif. Maksudnya, sampaikanlah atau laporan percobaan kalian harus sampaikanlah informasinya atau datanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis kalian, maka kalian juga harus buat atau sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang kalian lakukan. Itu disebut dengan objektif. Begitulah yang dimaksud dengan objektif ya nak. Yang B, berupa fakta. Ya, hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Ya, jadi kita sudah buat dulu percobaannya baru kita laporkan. Bukan berarti kita membuat yang tidak kita buat terus akan kita membuat, itu nggak bisa. Jadi melaporkannya berupa fakta yang telah kita buktikan atau kita sudah buat. Itulah dia yang disebut dengan berupa fakta. Yang C atau yang ketiga, lengkap. Jadi kita harus buat dengan secara lengkap. Maksudnya begini, kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulislah selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa memahaminya dan mengerti tentang laporanmu secara utuh, dan pembaca bisa memanfaatkannya atau laporanmu bisa bermanfaat. Kemudian untuk ciri-ciri kebahasaannya lagi. Apa kebahasaan dari laporanmu? Apa ciri-cirinya? Mari kita lihat sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baku itu maksudnya nak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak pakai bahasa daerah ya. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baik. Gunakan kalimat yang simple dan kalimat yang kompleks ya. Boleh memakai kalimat yang simple maksudnya supaya dipahami orang, dan kompleks sesuaikan dengan keadaan. Lalu harus menggunakan konjungsi, menggunakan istilah-istilah yang teknis maksudnya ya nak, sesuai dengan percobaan yang kamu buat. Sesuaikan berdasarkan apa yang kamu tulis itu dengan sesuai dengan kata-kata yang kamu buat. Menggunakan kata bilangan kalau kita perlu. Misal ya, kita menulis langkah-langkahnya nomor 1, nomor 2, itu dia maksudnya. Memperhatikan kata depan dan imbuhan. Ingat itu ya nak ya. Itu ciri-ciri dari mempergunakan bahasanya. Mari kita lanjut. Nah, mari kita buat langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. 1 tadi Ibu ingatkan kembali. Pertama buat judul dulu ya. Kalau kedua, susun kalimat pembukanya. Yang ketiga, menyusun isi laporannya. Yang 4, menyusun kalimat penutupnya. 5, merangkaikan kembali kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan benar sehingga orang paham. Ya, tinjau kembali kata-katanya. Oke. Lalu ke-6, menyunting. Maksudnya diedit. Bila ada kalimat yang kurang tepat di situ, kalian harus sunting atau kalian edit kalimatnya. Paham ya anak-anak Ibu ya? Oke. Cukup ya. Sekarang kalian bacalah, kalian paham, kalian simak dengan baik nih. Ada contoh laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan membuat telur asin? Ya, pertama tadi apa langkahnya nak? Tentukan tujuannya, kemudian alat dan bahannya dan sebagainya. Oke, itu dia contohnya. Langkah-langkah membuatnya dan hasilnya. Oke. Kesimpulan. Nah, sekarang tugasmu ya nak. Ya, tadi telah kita jabarkan dengan singkat. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham boleh diulang kembali nontonnya dan simak dengan baik. Nah, sekarang Ibu bacakan tugasmu ya nak. Tugas kamu yaitu kamu harus membuat sebuah laporan percobaan. Kamu buatlah teks laporan percobaan dari praktikum biologimu yang pernah kamu buat di sekolah ya dengan Ibu guru bahasa IPA-mu ya, tentang menanam tanaman hidroponik sendiri. Silakan kamu buat ya, belajar dengan baik. Ya nak, selamat bekerja ya.